Shalom, terpujilah Tuhan Allah kita yang kembali menyatukan kita, Bapak Ibu Saudara, dalam renungan Kamis pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik ini, bila firman Tuhan dan hadirat Tuhan saat ini yang akan kita terima dan nikmati, bila sungguh kita rasakan secara nyata. Karena itu mari kita memohon pertolongan dan juga kemurahan dari para Tuhan dalam doa. Bapa kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih untuk relasi yang indah dan istimewa ini, sehingga dalam berbagai kondisi yang sedang kami alami, kami boleh memiliki pengharapan dan kami boleh berseru kepada Bapa kami yang ada di surga, dan juga Tuhan kami yang tinggal dalam diri kami, Roh Kudus yang memimpin kami juga dalam setiap dinamika kehidupan. Oleh karena perkenanan dan kehadiran Tuhan, kami mengalami penghiburan dan penguatan. Kami diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalani hari-hari kami. Bahkan pagi hari ini, kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan virtual ini. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan dan menghayati, merasa-rasakan, merenungkan sapaan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dengan rendah hati menerima firman itu dan menjadikannya pedoman dan tuntunan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan dalam minggu ini, bahkan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini cukup panjang, dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15, saya akan membacakan pada ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Yohanes 5 ayat 6 dan 7. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saya tambahkan ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kisah yang kita perhatikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kisah tentang seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Di ayat yang kelima dikatakan ia sakit, menggambarkan sebuah kelemahan atau penyakit yang menyebabkan orang itu tidak bisa bergerak kemanapun. Jika kita berjumpa dengan orang yang lumpuh, tidak bisa bergerak, lalu kemudian kita meminta dia bergerak atau meminta dia melakukan sesuatu, kita pasti merasa bahwa itu tidak sopan dan tidak tepat. Tapi dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu, yang adalah guru, dikenal oleh orang-orang pada waktu itu, bahkan dikenal sebagai pribadi yang telah melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur itu, kemudian meminta orang yang tidak bisa bergerak itu untuk melakukan sesuatu. Yesus meminta orang yang lumpuh selama 38 tahun itu untuk bangkit dan membawa tilamnya. Orang itu sudah pasti lemah, otot-ototnya tidak berfungsi sama sekali. Namun begitu mendengar perkataan Yesus, orang itu disembuhkan dan melakukan tepat seperti yang Yesus katakan. Kita melihat belas kasih Yesus kepada seorang yang telah mengalami penderitaan sedemikian lama, Bapak Ibu Saudara.
Namun praduga kita yang awal tadi, bahwa ternyata karya penyembuhan Yesus atas orang lumpuh itu mengundang respon dari orang-orang Yahudi yang kali ini kita menemukan juga kejam responnya. Ada seorang yang dapat berjalan dan mengangkat tilamnya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa karena itu pertama kali ia dapat melakukannya setelah hampir 40 tahun. Tetapi orang Yahudi yang melihat itu, mereka hanya melihatnya sebagai orang yang melanggar hukum Taurat karena bekerja itu mengangkat tilamnya pada hari Sabat. Sikap orang Yahudi kepada Yesus ini semakin terkesan buruk. Setelah kemudian di ayat yang ke-16 kalau kita baca bagian selanjutnya, di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa mereka oleh karena sebab itu mereka berupaya menganiaya Yesus. Karena dianggap membuat orang melanggar aturan Sabat. Mereka mau berusaha membunuh Yesus karena menyamakan dirinya dengan Allah juga di ayat yang ke-18. Kita melihat dua sikap yang berbeda. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus menjadi penolong, menjadi juru selamat bagi orang yang lumpuh itu. Belas kasihannya, kemurahan hatinya, kuasanya mengalir kepada orang itu. Namun, kita juga melihat respon dari orang-orang Yahudi yang buta dan keras. Matthew Henry, seorang penafsir Alkitab, mengatakan betapa gigihnya mereka mengabaikan apa yang mungkin dapat menjadi dasar bagi iman mereka kepada Kristus. Kita perlu mengingat Bapak Ibu Saudara bagaimana ketika kalau kita bandingkan dengan Lukas 13 ayat 1-5. Mengingat akan konsekuensi dosa, salah satunya adalah sakit penyakit sebagaimana dialami oleh orang yang lumpuh 38 tahun itu. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit orang itu adalah peringatan baginya dari Allah untuk berbalik dari dosa. Pembalikan dari dosa, pertobatan merupakan bagian dari iman kepada Kristus. Jadi ketika orang yang lumpuh itu kemudian disembuhkan, artinya ia dibebaskan dari hukuman dosa, menjadi peringatan bahwa dia harus berbalik dari dosa, bertobat kepada Allah. Orang-orang Yahudi justru mengabaikan hal itu. Padahal itu adalah peringatan akan sebuah pertobatan. Apakah orang-orang Yahudi ini, Bapak Saudara, yang merasa bahwa mereka sedang menjunjung tinggi Taurat, padahal Taurat itu tidak menyelamatkan? Apakah kita setuju dengan mereka sehingga kita kemudian mengabaikan hal lain yang lebih esensial? Karena itu mari kita merenungkan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Ada area-area kehidupan kita yang barangkali kita hanya mengikuti aturan saja. Entah itu dalam dunia pekerjaan, di dalam relasi keluarga, dalam relasi dengan masyarakat, bahkan juga di dalam melayani Tuhan di gereja. Adakah kita terjebak seperti sikap orang Yahudi yang sekadar mengikuti aturan, menegakkan aturan, sementara mereka ataupun kita belum bisa dengan bebas melakukan apa yang benar?
Padahal Bapak Saudara, ketika Allah melalui Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita, membenarkan kita Bapak Ibu Saudara, itu adalah supaya kita dengan bebas melakukan apa yang benar. Bukan sekadar mengikuti aturan. Gereja punya aturan, kantor punya aturan, sekolah punya aturan, RT punya aturan, dan seterusnya dan seterusnya. Rumah punya aturan, orang tua punya aturan. Kita perlu merenung-renungkan sebagai orang yang sudah Tuhan bebaskan, berikan kemerdekaan Bapak Ibu Saudara. Apa yang mendorong kita melakukan dan melanjutkan kehidupan kita? Apakah hanya untuk mengikuti aturan? Atau kita melakukan apa yang benar, yaitu benar dalam arti kebenaran Kristus? Kiranya kita bisa menemukan area-area kehidupan kita yang masih mengikuti, yang sekadar masih mengikuti aturan itu, dan kita mulai menjajaki area yang satu kepada area yang lain dalam kehidupan kita untuk dengan merdeka, bukan untuk mengikuti aturan, tetapi untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk belas kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kemurahan-Mu memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kami dalam waktu dan kesempatan, dalam kronos dan kairos. Karena itu ya Tuhan, ketika menyadari kesempatan yang masih Tuhan berikan ini, maka arahkanlah hati kami ya Tuhan kepada Engkau yang menjadi sumber kebenaran, sumber kemerdekaan kami ya Tuhan. Supaya dalam kami bertindak, dalam kami meresponi berbagai dinamika kehidupan, situasi kondisi sekeliling kami, ketika kami harus merespon satu hal yang menimpa kami ya Tuhan, atau ketika kami harus mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan yang penting, arahkan kami pada kebenaran Kristus, arahkan kami pada firman Tuhan dan kemerdekaan kami untuk menegakkannya. Dengan bebas merdeka kami menyatakan kebenaran dan melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekadar karena kami takut, karena kami hanya taat aturan, atau kami hanya dekat karena kami dekat pada seseorang. Biarlah kehidupan kami ya Tuhan menjadi lebih indah dan tertata, dan memuliakan nama Tuhan, karena kami berlaku sesuai dengan kebenaran yang memerdekakan kami. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Rencana kehidupan kami sepanjang hari ini, keluarga kami, gereja kami, tempat kerja kami serahkan juga ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkaryalah dalam diri kami dan melalui kami, supaya kami dan orang lain terberkati oleh Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.